Hai guys, Mama Ivede di sini. Selamat datang kembali di channel Ivede Cooking. Langkah pertama kita siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 100 ml susu cair, tambahkan secara bertahap, aduk-aduk sebelum dimasak. Dan yang akan kita buat hari ini kue yang lagi ngehits banget ya teman-teman. Kemudian tuangkan semua sisa susunya dan ini harus diaduk-aduk sebelum dimasak supaya nanti pas dimasak nggak ada yang bergerindil dan menggumpal. Dan ini dimasak menggunakan api kecil aja sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Kira-kira sampai teksturnya seperti ini. Kemudian tambahkan 50 gram coklat susu atau bisa juga gunakan dark cooking coklat. Selagi masih panas harus langsung ditambahin ya, diaduk-aduk sampai tercampur seperti ini. Kemudian sisihkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Nah, ini disisihkan dulu atau bisa juga didinginkan di kulkas. Kemudian kita siapkan 2 butir telur, pisahkan antara kuning dan putihnya. Lalu ini saya pakai kuningnya dulu, kemudian tambahkan 10 gram gula pasir, 16 gram minyak goreng. Lalu ada 30 gram susu cair, perisa vanila. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 30 gram tepung terigu protein sedang. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Yang terakhir tambahkan setengah sendok teh baking powder, dan ini baking powder yang saya pakai yang double acting. Setelah tercampur rata seperti ini disisihkan dulu. Kemudian siapkan 2 butir putih telur, ini dari 2 butir telur yang tadi, dan di mixer hingga berbuih. Setelah berbuih, tambahkan 30 gram gula pasir dan masukkan secara bertahap. Lebih bagus pakai gula yang butiran kecil ya, ini yang saya pakai terlalu besar-besar butirannya. Kemudian ini di mixer hingga teksturnya kaku dan gak jatuh lagi pas diangkat. Kira-kira ini udah cukup, jadinya seperti ini, pas diangkat gak jatuh. Ambil sedikit adonan yang kedua, taruh di adonan yang pertama, diaduk-aduk seperti ini dengan cara teknik membalik seperti ini. Pokoknya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, satukan dengan adonan putih telur, tuangkan semuanya. Lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Aduk dengan teknik membalik seperti ini hingga tercampur rata. Kalau udah selesai, ambil sedikit adonan, taruh di mangkok atau wadah lain. Kemudian kasih pewarna makanan sesuai kesukaan teman-teman semua. Ini yang saya pakai warna ungu. Bisa juga pakai yang warna coklat atau warna apapun boleh dipakai. Oke, nice, ini udah tercampur rata. Kemudian sisihkan dan masukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini. Kemudian semprotkan di atas loyang yang udah dialasi pakai kertas roti. Panggang selama 1 menit lebih sedikit dengan api atas bawah. Suhu yang saya pakai 175 derajat. Angkat setelah 1 menit dan jadinya seperti ini. Kemudian tuangkan sisa adonan yang tersisa. Kalau udah selesai, ratakan. Untuk loyangnya ini yang saya pakai ukuran 25 x 33 cm. Panggang lagi selama 10 menit dengan suhu yang sama. Dan setelah 10 menit angkat. Jadinya kayak gini, lalu taruh di atas cooling rack seperti ini dan buang alas kuenya.
Coraknya jadi kayak gini ya. Ini lumayan unik. Untuk isian berikutnya, panggang 1 buah pisang kepok pakai mentega. Tapi ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak. Nah, ini udah matang, kemudian angkat dan potong-potong sesuai kebutuhan. Dari 1 buah pisang ini cukup untuk 1 resep yang saya bikin hari ini. Cukup irit sekali ya. Nah, untuk kuenya dipotong jadi 6 bagian. Untuk step berikutnya, kalau nggak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik apapun, taruh di atas talenan seperti ini, kemudian ambil 1 potong kuenya, tambahkan selai yang tadi udah dibikin di menit-menit awal, tambahkan juga pisangnya, tambahin lagi selainya sedikit, terus cukupnya, kemudian digulung seperti ini. Nah, simple banget kayak gini cara bikinnya. Kemudian digulung-gulung seperti ini. Nih fungsi plastiknya supaya dia lebih padat ya untuk kuenya. Kalau udah selesai nih bisa dikeluarkan aja kuenya. Wow, hasilnya cukup unik. Ini dia teman-teman. Lakukan cara seperti ini hingga selesai. Hasilnya jadi 6 potong, cukup lah ya untuk nyemil si bocil. Kita lihat dalamnya seperti ini, ternyata lumer banget dan pasti bocil-bocil suka banget. Dan ini nggak akan cukup kalau cuma makan 1-2 biji. Dan ini bisa dijual dengan menggunakan paper cup seperti ini. Wah, ini sih rekomendasi sekali teman-teman. Selamat mencoba, dan jika teman-teman suka dengan video yang saya buat hari ini, jangan lupa bagikan ke seluruh teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton video IVD Cooking. See you next time.